Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Dwi Kurniawan dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 2050300111003. Pada video kali ini, kami membuat sebuah presentasi untuk memenuhi tugas kelas Bioteknologi T01. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai transkripsi, translasi, dan replikasi. Sebelum lanjut ke materi, inilah anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Kairani Afifah dengan NIM 2050803001111018 akan menjelaskan tentang transkripsi bagian inisiasi. Nama saya Hilatul Aulia dengan NIM 205080300111023. Di sini saya akan menjelaskan bagian transkripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Dwi Kurniawan dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 2050300111003. Saya akan menjelaskan mengenai tahap terminasi pada transkripsi. Transkripsi merupakan proses sintesis protein yang terjadi pada nukleus atau inti sel. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses inisiasi. Pada bagian DNA, ada yang namanya promoter, yang merupakan tempat yang nantinya menjadi awalan untuk transkripsi. Pada tahapan inisiasi, terdapat enzim yang bernama enzim RNA polimerase yang akan menempel pada bagian promoter. Enzim ini akan membuka ikatan ganda pada DNA. Jadi, tahap inisiasi adalah saat RNA polimerase menempel pada promoter dan menyebabkan rantai ganda pada DNA terbuka. Poin yang harus diingat pada transkripsi yaitu adenin pada DNA akan berpasangan pada urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Proses ini dinamakan elongasi. Pada tahap terminasi, transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator ini yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel eukariotik, polimerase terus melewati sinyal terminasi di dalam mRNA. Pada titik yang lebih jauh, kira-kira 10 hingga 35 nukleotida mRNA ini dipotong hingga terlepas dari enzim tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Cahya dengan NIM 2050803001111013. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi translasi bagian inisiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Nurmiyasaro, NIM 205300300111033. Dalam video ini, saya akan membahas materi translasi bagian elongasi. Perkenalkan, nama saya Adihani Nur Fahani, nomor induk mahasiswa 205080300111043. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi tahap terminasi. Setelah tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melakukan tahap translasi. mRNA berfungsi sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang kita ketahui bahwa mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut codon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Dalam translasi, ada aturan pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA.
G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi diawali saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Kemudian, ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Saat sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA terikat pada mRNA, maka setelah itu ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat ini, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Robani dengan NIM 205080300111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi. Replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 base kimia yang berurutan yang terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang artinya di mana ada timin dalam satu untaian, pasti ada adenin pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada sitosin, pasti ada guanin di untaian yang lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung helai yang dinamakan 5 aksen dan 3 aksen, yang merupakan nama lain dari untaian atas yang dimana tiap helainya menuju arah yang saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan unzip yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru setelah tiap helainya berpisah. Lalu datang enzim primase yang mengikat DNA bagian untaian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian datang lagi DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus.
Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain, di untayan bawah terdapat lagging strand atau bisa disebut untayan yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas. Karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuatan untayan DNA dalam rangkaian kecil saja yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase, kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan yang baru. Sekian pembahasan singkat tentang transkripsi, translasi, dan replikasi DNA dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.